Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Deen Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Deen Equal. Apa khabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Hari ini guys, kita akan pergi ke satu channel, iaitu channel daripada saudara kita, iaitu Ivy Pan, iaitu tentang satu video yang bertajuk Persamaan Tionghoa Indonesia dan Cina Malaysia. Tanpa membuang masa, dengan kiraan 3, 2, 1, kita tonton video yang penuh dengan menarik ini guys. Dan saya Ivy Pan dan saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan Kedokteran Gigi yang kuliah di FKG UGM Yogyakarta. Dan saya udah tinggal di Yogyakarta selama 6 tahun ya. Jadi selama ini ya saya ada banyak teman Tionghoa Indonesia dan saya sendiri sebagai Cina Malaysia, saya bisa lihat apakah perbezaan bahkan persamaan antara dua kelompok yang berbeza ini. Jadi saya udah pernah membahas banyak perbezaan orang Tionghoa Indonesia, orang Cina Malaysia ya. Nanti saya kasih link di akhir video ini. Tetapi tidak ada banyak orang membahas persamaan. Itu walaupun sepertinya orang Chinese Malaysia, orang Chinese Indonesia itu banyak perbezaan ya, tetapi juga ada banyak persamaan. Kita bermulai dari asal usulnya. Itu seperti teman-teman tahu ya, kalau Tionghoa yang emigrasi ke Asia Tenggara itu biasanya datang dari provinsi selatan atau provinsi yang dekat lautan dari Tiongkok, seperti Guangzhou, Fujian, Guangxi. Jadi ini semua orang Tionghoa yang datang dari provinsi ini, dari suku tertentu juga. Nah, mereka ada Hokkien, Hakka, Teochew, Cantonese, Hainan dan lain-lain. Jadi kelompok orang Chinese ini yang datang ke Asia Tenggara melalui lautan Cina Selatan ini namanya Chinese Nanyang. Nanyang ini dari mana? Chinese. Kok pernah dengar sih? Kalian pasti pernah dengar itu Nanyang Technological University di Singapura. Nah, itu asal usulnya kata Nanyang. Nanyang berarti lautan selatan. Nah, semua Chinese yang emigrasi ke Asia Tenggara ini, tidak kira Chinese di Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar, Filipina, Brunei, itu semuanya Nanyang Chinese. Jadi gini guys, saya mau sharing ya. Dulu saya wisata ke Thailand Selatan bersama keluarga saya ya. Jadi kami sampai di restoran, kami mau pesan makanan, tetapi di menu itu kayaknya bahasa Thainya, bahasanya aksara mirip juga seperti bahasa Jawa juga ya. Itu iso moco gitu. Terus itu waiternya itu karyawannya nggak bisa bahasa Inggris. Kami malah iso boso Thai. Jadi mau gimana dong? Tetapi kami tahu ada suku Chinese di Thailand. Mereka walaupun nggak bisa bahasa Chinese, tetapi mereka tetap bisa bahasa suku. Jadi ayah saya, dia coba-coba aja. Coba ngomong Hakka, coba ngomong Hokkien, ngomong sampai ketemu satu bahasa suku yang itu orang Thai itu mengerti. Dan itu bahasa Teochew. Dan akhirnya komunikasi pesan makanan dalam bahasa Teochew akhirnya nyambung. Nah, itu kalau saya di Indonesia ya, saya ketemu teman Tionghoa Indonesia. Kalau asli Medan, asli Kepri ya, Kepulauan Riau, mereka biasanya bisa bahasa Hokkien. Dan Penang itu bahasa daerahnya itu bahasa Hokkien. Tetapi apa masalahnya ya? Saya bahasa Hokkiennya jelek. Maksudnya tidak semualah Tionghoa Indonesia itu yang hilang 100% bahasa ibundanya guys. Masih ada juga dipegang-pegang ataupun masih lagi ingat tentang bahasa ibundanya. Jadi YouTuber ini telah memberitahu kita tentang bagaimana setengah Tionghoa yang ada di Indonesia itu juga mampu untuk mempertahankan bahasa ibunda mereka, yaitu leluhur mereka yang dahulu lah. Walaupun dikit-dikit itu sudah bagus guys, karena mereka sudah mempertahankan bahasa Indonesia.
paling saya bisa mengerti, tetapi kalau mau ngomong saya kurang bagus ya. Jadi mereka panggil saya orang Penang KW sih. Ya, jadi teman-teman Indonesia saya ini bahasa Hokkiennya malah lebih jago daripada saya. Jadi akhirnya saya tetap pakai bahasa Chinese atau bahasa Indonesia untuk komunikasi dengan mereka ya. Kalau pakai bahasa Hokkien saya emang gak bisa guys. Jadi saya ada satu teman asli Medan, tapi sekarang tinggal di Jogja, pernah muncul di video gudeg saya ya. Nah, saya coba ngomong bahasa Hokkien bersama dia, tetapi gak nyambung karena bahasa Hokkiennya jago, bahasa Hokkien saya jelek. Akhirnya saya pakai bahasa Indonesia saya. Jadi gini, walaupun gak bisa ngomong Chinese, tapi tetap ada bahasa suku, bisa komunikasi. Oke, poin kedua, kami Tionghoa Indonesia sama Chinese Indonesia, kami juga sama-sama bukan komunis. Saya nggak tahu kenapa ya ada banyak rasis suka bilang kami ini komunis. Sebenarnya itu sangat rasis beneran. Kalian asumsi ideologi politik kami sebagai komunis dari ras kami. Dan kenapa kami bukan komunis? Karena ya kami nggak percaya itu ideologinya gitu. Dari saya pribadi ya, keluarga saya, teman saya yang semua saya kenal seumur hidupku di Malaysia, Indonesia, Singapura, itu gak ada komunis guys. Gak ada. Karena komunis kalau pada zaman sekarang untuk Chinese Nanyang itu seperti ideologi yang dari dulu. Itu kalau sekarang masih ada, itu kayaknya gak tahu dari mana, mungkin dari museum, dari zaman purba. Sekarang lagi hits itu K-pop ya. Iya. Itu bukan ideologi itu. Nah, Zaman saya tahu dahulu gini, guys. karena kemarin saya wisata ke Thailand lagi. Karena orang Penang ya suka wisata ke Thailand karena dekat ya, menyetir 3-4 jam udah sampai, bawa mobil sendiri masuk juga bisa ya. Nah, saya main ke tempat ini namanya Betong. Di sana ada kampung komunis. Nah guys, jangan takut dulu. Ini semua orang ex-komunis gitu. Nah, saya pergi lihat, oh kayaknya kampungnya gimana. Dan di sana itu tarikan wisatanya bukan kerana ada air terjun, ada gunung berapi atau alam yang sangat cantik, tetapi tarikan wisata itu orang Chinese Thailand yang masih di sana, tetapi mereka pernah menjadi komunis karena mereka dari itu generasi boomers ya, jadi mereka masih bisa ngomong bahasa Chinese. Jadi saya tanya, kenapa kamu mau jadi komunis gitu? Nah, ekspektasi saya gini, saya kirain itu paknya akan bilang, oh kerana kapitalisme itu akan bikin orang kaya jadi lebih kaya, orang miskin jadi lebih miskin gitu. Itu ekspektasi saya sih. Tetapi paknya bilang, oh kerana semua orang ikut, jadi saya ikut juga. Mati kali. Oh no, itu mah gimana sih? Oke, gini, untuk Pak itu kayaknya udah jadi UKM, unit kegiatan mahasiswa. Semua orang ikut, jadi saya ikut. Saya rasa Pak itu nggak begitu percaya ideologi gitu, tapi dia malah ya seperti interest, hobi, ya semua orang ikut, saya ikut aja. Dan saya lihat itu foto di kampung komunis itu ya, itu mereka ada lapangan basket, itu ada pertandingan basket gitu, mereka ceritakan kegiatan seharian mereka sih. Saya merasa itu dari sana ya, itu tayangannya seperti summer camp, seperti camp anak muda gitu. Sebenarnya saya belum dapat jawaban sih itu apakah kepercayaan seseorang itu bisa bikin kamu pergi hidup ke dalam hutan ya gitu. Ini mungkin saya harus tanya komunis, kenapa sih sampai sekarang saya belum ketemu ya orang yang benar-benar percaya ideologinya, walaupun saya ada banyak teman Tiongkok ya. Tapi kami nggak bahas tentang politik. Dan saya juga nggak enak mau tanya mereka, kamu komunis gak? Kan itu nggak enak ya. Itu saya cuma bisa percaya ada banyak orang Tiongkok, mereka nggak begitu peduli, mereka cuma pengen negara mereka makmur gitu. Itu contohnya seperti saya orang Malaysia. Malaysia itu negara Muslim, agama rasminya Islam, tetapi saya bukan Muslim. Nah gitu. Tetapi saya pribadi ya, datuk saya
pernah dibunuh oleh komunis. Nah, dulu kan ada ada komunis di Malaysia juga ya. Makanya kalau TKA sekarang di Malaysia, kalian bisa lihat, oh kok nama kampung ini Kampung Baru apa? Seperti Kampung Baru Berapek yang tempat asli Lee Chong Wei. Nah, itu Kampung Baru dulu kan ada komunis. Jadi dibikin ada undang darurat militer, semua orang harus masuk ke kampung jam berapa. Terus makanannya terhad, satu keluarga dapat berapa. Itu tujuannya juga mau mengehat komunis ya. Jadi sebenarnya ada orang yang langsung asumsi kami sebagai komunis. Itu sangat menyedihkan sih. Kalian pernah tanya saya nggak? Apakah tanggapan saya? Kalian pernah tahu nggak nenek moyang saya dibunuh komunis? Kalian nggak tanya. Tapi kalau itu udah zaman dari dulu. Kalau saya, apakah saya anti? Saya enggak sih. Tetapi saya percaya mereka ada kepercayaan mereka masing-masing gitu. Saya ada kepercayaan diri gitu. Jadi gak usah mau dibandingkan siapa lebih jago, siapa lebih inferior gitu. Gak usah. Poin ketiga, kami sama-sama gak suka diminta pulang ke Tiongkok atau ke China. Kenapa ya guys? Karena itu bukan asal-usul kami. Saya asli Malaysia. Teman-teman Indonesia, saya asli Indonesia. Itu kalau asal-usul itu dari nenek moyang saya. Itu bukan saya. Jadi apabila ada orang minta kami balik ke Tiongkok, itu seperti minta kami diemigrasi paksa ke negara asing. Walaupun itu Tiongkok, kami mengerti bahasanya, tetapi itu budayanya udah nggak sama. Itu kalau kami ketemu orang Tiongkok, itu kayaknya orang Indonesia ketemu orang Malaysia. Kalau orang Indonesia ketemu orang Malaysia, pasti ketawa. Hahaha, butuh bioskop pokok. Terus orang Indonesia nih ketawa orang Malaysia. Hahaha, buta, seronok, pusing. Ya gitu, itu sama ceritanya guys. Jadi kemarin saya ketemu teman-teman Tiongkok ya. Jadi saya bilang gini. Saya bilang nenek saya, popo saya bilang gini. Dan salah satu teman Tiongkok memberanikan diri untuk tanya saya, Ivy, apakah kamu sudah nikah? Nikah? Kok nikah sih? Enggak, saya enggak nikah kok. Terus saya merasa ada sedikit salah paham. Terus saya tanya, kenapa kalian merasa saya udah nikah sih? Oh, karena kamu bilang popo kamu. Oke guys, di sini. Oh, popo itu suami ya? Negara Tiongkok itu mother-in-law. Itu ibunya suami kamu. Tapi kalau di Malaysia, popo itu nenek kandung kamu. Jadi ya mereka menganggap saya itu udah nikah dan saya lagi ceritain tentang mother-in-law saya ya. Nah, jadi ada perbedaan ini. Nah, kalau Indonesia, bioskop, Malaysia itu tayangan wayang ya. Itu kalau di Malaysia itu bahasa Chinese-nya nonton opera. Kalau negara Tiongkok ya nonton film. Jadi mereka sering ketawa orang Malaysia. Oh, kok kalian ke bioskop nonton opera sih? Itu apakah teater atau bioskop gitu? Orang Malaysia panggilnya ubi, potato itu ubi. Orang Tiongkok panggil ubi itu kacang tanah. Jadi orang Malaysia ketawa lagi, hahaha kacang tanah. Dan juga pada saat yang sama ada persamaan sih. Jadi teman-teman Tiongkok, dia lagi ada sariawannya. Jadi dia tanya saya, biasanya obatnya pakai apa gitu. Jadi saya bilang kalau di kedokteran gigi ya, pakainya aloe clear sih. Tetapi kalau di Malaysia, kami suka banget pakai itu watermelon frost. Nah, terus teman Tiongkok saya ketawa lagi kerana itu watermelon frost dipakai oleh Tiongkok juga. Itu seperti orang Indonesia makan sate, orang Malaysia makan sate juga ya. Itu walaupun ada perbedaan tetapi ada banyak persamaan juga. Itu indahnya culture exchange di sini ya. Kamu ketemu orang bahasanya nyambung tapi kayaknya nggak nyambung. Itu sama tapi kayaknya nggak sama. Satu pertanyaan teman-teman pasti pengen tanya, kesetiaan Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia itu di mana? Itu jelas kalau Tionghoa Indonesia di Indonesia, Chinese Malaysia di Malaysia juga teman-teman. Seperti yang saya bilang, kami lahir di Malaysia, makan di Malaysia, gak mungkin tiba-tiba mau
balik ke Tiongkok kerana itu negara asing bagi kami, bahasanya sama. Tetapi kalau saya makan makanan Tiongkok ya, saya udah gak doyan, itu lidahnya gak cocok. Gak cocok. Sekarang kan Olimpik ya. Nah, ini contoh yang paling bagus. Itu pemain badminton Tionghoa Indonesia mewakili siapa? Mewakili Indonesia. Nah, tim badminton orang Chinese Malaysia mewakili siapa? Mewakili Malaysia juga. Kenapa ya? Itu mereka gak mau mewakili Tiongkok kerana kami emang bukan asal dari Tiongkok. Kami asalnya Malaysia, Indonesia. Keempat, Chinese Malaysia sama Tionghoa Indonesia, kami juga ada makanan yang sama. Jadi kemarin saya main ke rumah Seligo. Seligo adalah YouTuber Indonesia yang tinggal di Jakarta, yang bersuku Tionghoa ya. Jadi saya tinggal di rumah Seli dan di sana saya sempat makan masakan rumah Seli dan itu sangat cocok di lidah. Itu mirip seperti makanan saya di rumah. Itu sayangnya kayaknya tinggal di rumah Seli. Itu kayaknya apa, lihat kan makanannya apakah sama dengan makanan saya di Malaysia gitu. Kalau orang Chinese masak bubur itu sangat encer, banyak airnya. Tapi kalau bubur non-Chinese itu sangat pekat. Kemarin datuk saya sempat bawa makan di itu bubur ayam Bang Rudi ya di Jakau ya. Nah, itu buburnya sangat pekat sehingga itu datuk saya minta karyawan isi air panas biar encer gitu. Nah, kalau saya makan bubur di rumah Seli itu buburnya tipe encer juga. Nah, itu lauknya, kuihnya saya nggak tahu namanya soalnya saya jarang makan kuih ya. Tetapi itu sama sih itu semua. Okey, apakah perbezaan kuliner Nanyang Chinese dengan Tiongkok ya? Kalau Nanyang Chinese itu kulinernya sudah disesuaikan dengan negara yang mereka tinggal. Kan tadi saya ceritain saya makan di restoran di Thailand. Itu walaupun pemiliknya keturunan Chinese, tetapi itu makanannya sudah Thailand banget. Itu ada sedikit Chinese tetapi itu udah disesuaikan dengan tom yum, dengan rempah Thailand sih. Jadi kalau makanan di Malaysia itu juga sama, itu Chinese Malaysia ada makanan yang seperti makanan Malaysia, makanan orang Melayu, makanan orang India dicampur dengan kari, harus makan bersama sambal kalau orang Chinese ya. Nah, teman-teman di sini saya juga sharing ya. Teman saya dia pernah wisata ke Tiongkok gitu. Tour guide-nya bawa satu bagasi, semua isinya 10 botol sambal. Kerana apa ya? Itu tour guide-nya curhat ke dia pernah dapat review 1 star bad review kerana ada orang Chinese Malaysia komplain gak ada sambal di Tiongkok. Jadi dia udah marah, dia bawa 10 botol sambal dari Malaysia bawa ke Tiongkok. Jadi setiap meja dia taruh 1 botol sambal. Kerana kalau orang Chinese Malaysia makan pasti harus ada sambal nyari gitu. Nah, sama juga dengan Indonesian Chinese. Di sini persamaannya sama-sama suka makan pedas, makan sambal ya. Nah, kemarin saya ada satu teman seangkatan, dia orang Chinese Indonesia, tapi ayam gepreknya cabai 20 guys, 20. Pedas. Kalau saya diminta makan cabai 20, saya nggak tahu saya hidup nggak ya. Tetapi teman Chinese Indonesia saya itu dia masih hidup sih. Dan kemarin saya go food makanan Chinese, itu makanannya datang dengan sambal mentah. Nah, sambal mentah itu apa? Itu sambalnya Indonesia. Itu walaupun makanannya Chinese, tetapi itu udah disesuaikan dengan kuliner tempatan. Dimakan bersama sambal mentah. Jadi kerana ada persamaan ini ya, jadi ada banyak Chinese Malaysia nikah dengan Chinese Indonesia. Jadi sering sekali ada banyak teman-teman juga DM saya, message saya ya, bilang, oh saya orang Indonesia tetapi saya udah nikah dengan orang Malaysia, sekarang saya tinggal di Malaysia. Dan juga saya ada kenalan beberapa orang Chinese Malaysia, mereka udah nikah dengan Chinese Indonesia dan mereka tinggal di Indonesia. Nah, salah satu cutting saya juga begini, dia ke dokteran gigi di UGM juga tetapi ketemu cintanya di sini, jadi nikah dengan orang Chinese Indonesia, sekarang udah di Indonesia gitu teman-teman.
Oke, sampai sini teman-teman. Kalau teman-teman ada pengalaman dengan Chinese Indonesia, Chinese Malaysia, itu bisa sharing di bawah sini. Kalau teman-teman juga ada pertanyaan pengen saya bahas di video seterusnya, juga bisa komentar di bawah ya. Kita sampai jumpa di next episode. Alright, bye-bye. Bye-bye. Itu adalah video menarik daripada Ivy Pang, seorang pelajar yang pernah menuntut ataupun belajar di Indonesia selama 6 tahunnya. Nah, sekarang ini Ivy Pang menceritakan tentang persamaan Tionghoa Indonesia dan juga China Malaysia ini. Jadi persamaan ini lagi seronok dibahaskan guys. Lagi shock kita dengarkan. Terutama sekali dari segi bahasanya, karena sebab Tionghoa Indonesia dan juga China Malaysia ini mempunyai bahasa suku-suku yang boleh difahami oleh Tionghoa Indonesia dan juga China Malaysia. Cuma mungkin penguasaan bahasa itu adalah mungkin levelnya nggak sama, tetapi masih dikit-dikit difahami guys. Kemudian diungkitkan juga tentang kulinernya nggak jauh bezanya, cumaan macam kuliner yang ada di Malaysia itu lidahnya disesuaikan dengan lidah Malaysia, di mana di Indonesia juga dia lebih masakannya itu lebih kepada keindonesiaan guys. Jadi kemudian apa lagi ya, kemudian selalu mereka ini selalu diejek-ejek supaya pulang ke negara Tiongkok. Dan pastinya mereka, terutamanya China Malaysia, akan lebih menyayangi Malaysia, manakala Tionghoa Indonesia akan mencintai negara mereka, iaitu negara Indonesia guys. Persamaan ini yang harus kita cari dan harus kita gali ya, supaya kita tahu persamaan ini rupanya sama. Rupanya kita ini pertalian darahnya sama daripada China, daripada yang asal di Tiongkok. Nah, pastikan Anda pergi ke channel Ivy Pang ini sebab dia membincangkan tentang kehidupan yang ada di Malaysia dan juga Indonesia. Dan jika Anda suka dengan reaction saya guys, pasti Anda tekan like, comment dan subscribe. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.